tentang materi estimasi selisih dan proporsi. Untuk contoh soal pertama itu seperti ini. Nah, kemudian pertama-tama kita menuliskan terlebih dahulu yang kita ketahui di dalam soal tersebut. N-nya itu kan diketahui adalah 500 jumlah sampel. Kemudian X-nya itu 340. Kemudian kita mencari P bar. Cara mencari P bar yaitu X per N. X-nya itu 340 dan N-nya itu 500. 340 bahagi 500 itu dapat 0,68. Selanjutnya kita mencari kibar. Cara mencari kibar yaitu 1 dikurangi dengan P bar, yaitu sudah kita ketahui P barnya itu 0,68. Jadi 1 kurang 0,68. 1 kurang 0,68 itu hasilnya 0,32. Kemudian tingkat kepercayaan 1 kurang alfa sama dengan 90%. 90% ini kan sudah ada di dalam soal. 90% jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, dia jadi 0,90. Kemudian alfa 1 kurang 0,90 sama dengan 0,1 atau 0,10. Kemudian kita cari alfa per 2-nya. Kan sudah kita ketahui alfanya itu 0,1. 0,1 per 2. 0,1 per 2 itu hasilnya 0,05. Jadi Z 0,05 dia dikurang dengan 1. Jadi 1 kurang 0,05 sama dengan 0,95. Nah, jika kita cari di tabel Z itu hasilnya adalah 1,645. Kemudian rumusnya itu P bar lebih kurang Z alfa per 2 akar P bar kali Q bar per N. Nah, nilai hasil dari nilai yang telah kita cari ini kita substitusikan ke dalam rumus. Jadi P bar-nya kan sudah kita dapatkan 0,68. 0,68 kurang lebih Z alfa per 2-nya kita sudah temukan 1,645. Akar P-nya itu 0,68
N itu 500. Kemudian kita cari dulu yang ada di dalam akar. 0,68 kali 0,32 itu hasilnya 0,2176 per 500. Ini adalah hasil dari 0,68 kali 0,32 adalah hasilnya 0,2176. Kemudian 0,68 lebih kurang 1,645 kita pause dulu ini. Akar 0,2174 per 500 hasilnya itu 0,004352. Nah, untuk cara kita menghilangkan akar itu, kita cari bilangan yang sama, terus kita kalikan dan hasilnya mendapatkan ini. Nah, hasil dari akar dari 0,004352 itu dapat 0,0209. Kemudian 0,68 lebih kurang 1,645 kita kali dengan hasil ini 0,0209 sama dengan 0,68 lebih kurang kita kalikan 1,645 kali 0,0209 hasilnya itu 0,034. Setelah itu 0,68 kita kurangi dengan hasil dari 1,645 kali 0,0209 hasilnya kan 0,034. Kemudian kita jumlahkan 0,68 lebih kurang tambah 0,68 tambah 0,34 hasilnya 0,65 0,71. Nah, jadi tingkat kepercayaan dari 90% dari proporsi pria yang melamar yaitu 0, sebelumnya kita buat ini dalam bentuk persen. 0,65 jika kita ubah ke dalam bentuk persen, dia dapat 65%. Kemudian 0,71
tingkat kepercayaan 90% dari proporsi pria yang melamar, yaitu 60% sampai dengan 71%. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal kedua, yaitu tentang estimasi selisih dua proporsi. Dengan contoh soalnya yaitu suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan proporsi dewasa dan juga remaja dalam menonton acara televisi genre talk show komedi. Nah, jika sampel pertama adalah dewasa sebanyak 300 dari 600 orang, dan juga sampel kedua adalah remaja sebanyak 100 dari 400 orang yang menyukai acara televisi komedi itu. Nah, carilah taksiran interval 95% dari selisih proporsi sesungguhnya. Dari selisih proporsi sesungguhnya penonton dan juga remaja yang menyukai acara komedi. Nah, baik, kita terus dulu yang diketahui. Diketahui itu untuk sampel pertama dulu. Nah, sampel pertamanya ini kan orang dewasa. Diketahui X1-nya ini X1 sama dengan 300, dan yang satunya itu adalah, kemudian untuk sampel 2 yaitu remaja. X1-nya itu dia 100. X2-nya itu dia 100 dan N2-nya itu dia 400. Kemudian mencari tingkat, kita pakai selanjutnya tingkat kepercayaannya. Tingkat kepercayaan itu 1 kurang alfa. Tingkat kepercayaan itu kan 95%. Dirubah ke dalam bentuk desimal, bilangan desimal dia jadi 0,95. Kemudian alfa 1 kurang 0, alfa sama dengan 1 kurang 0,95, hasilnya itu 0,05. Kemudian kita cari alfa per 2-nya. Alfa per 2-nya itu 0,05 bahagi 2. 0,05 bahagi 2 itu hasilnya 0,025. Nah, karena 0,025 ini ada di daerah negatif, kita rubah ke daerah positif itu dengan cara 1 kurang 0, hasil kita kurangi 1 kurang 0,025, hasilnya itu 0,975. Kemudian di tabel Z 0,975 itu dia dapat 1,975.
Kemudian kita lanjut untuk mencari P1-nya. P bar 1 sama dengan X per N. P1-nya itu kan X1-nya itu kan 300. N-nya itu 600. 300 bagi 600 itu dia dapat 0,5. Kemudian P bar 2-nya rumusnya X2 per N2 sama dengan 100 per 400. 100 per 400, 100 bahagi 400 itu hasilnya 0,25. Kemudian kita cari kibarnya. Kibar 1 itu sama dengan 1 kurang dengan P bar 1. Kan sudah kita temukan P bar 1-nya itu 0,5. Jadi 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5. Kemudian lanjut Q bar 2, 1 kurang P bar 2 sama dengan 1 kurang 0,25. Jadi 1 kurang 0,25 itu hasilnya 0,75. Nah, kemudian untuk rumusnya itu dia P bar 1 kurang P bar 2 lebih kurang Z alfa per 2 akar P bar 1 kurang Q bar 1 per N tambah P bar 2 kurang, kemudian akar P bar 1 kali P bar 1 per N tambah P bar 2 kali Q bar 2 per N. Nah, nilai tadi itu kita substitusikan ke rumus, dia jadi kan sudah diketahui P1-nya itu 0,5 kurang P2-nya itu 0,25 lebih kurang Z alfa per 2-nya itu kan sudah ditemukan 1,96. P1
Ki bar satunya itu dia 0,5 dan M-nya itu 600 tambah P bar 2-nya itu dia 0,25 kali Ki bar 2-nya itu dia dapat 0,75 per 400. Nah, di sini 0,5 kurang 0,25 itu dia hasilnya 0,25. Kemudian plus minus 1,96 akar 0,5 kali 0,5 itu hasilnya 0,25 per 600 ditambah 0,25 kali 0,75 itu hasilnya 0,1875 per 400. Kemudian kita lanjut di sini 0,25 per 600 atau bagi 600 itu didapatkan 0,004167 ditambah 0,1875 dibagi 400 itu hasilnya dapat 0,00468875. Kemudian kita jumlahkan hasil dari ini 0,004167 itu ditambah dengan 0,00046875. Hasilnya itu 0,00088542 akar. Kemudian 0,25 lebih kurang 1,96 jika kita kita rubah ke dalam bilangan bulat, kita hilangkan akarnya itu dia dapat 0,297560. Nah, kita bulatkan di sini kan 1, 2, 3. Nah, kemudian akar dari 0,00088542 itu hasilnya 0,02975
Kita bulatkan dia jadi 0,0298. Nah, sudah ditemukan kan? Akar dari 0,00088542 adalah 0,02975,600. Kita bulatkan dia jadi 0,29797. Maaf, kita bulatkan dia jadi 0,0298. Kemudian kita tulis kembali 0,25 lebih kurang 1,96. Kita kali 1,96 ini dengan hasil akar dari 0,00088542 yang ini kita kali 0,0298. Hasilnya itu adalah 0,584. 0,25 kurang 0, hasil dari 1,96 kali 0,0298 itu adalah 0,0584. Kemudian 0,25 kita kurang dengan hasil ini, yaitu 0,0584. Kemudian 0,25 kita tambahkan juga dengan 0,0584. Hasilnya untuk 0,25 kurang 0,0584 itu dapat 0,1916. Kemudian hasil dari 0,25 tambah 0,0584 itu 0,3084. Jika kita rubah ke dalam bentuk persen, dia jadi 19,16%. Dan 30,84%. Jadi taksiran interval 95% dari selisih proporsi sesungguhnya penonton dan remaja yang menyukai acara komedi adalah P kurang dari 0,1916 lebih dari 0,3084. Baik, selanjutnya dalam materi tes hipotesis min dan proporsi. Untuk contoh soalnya saya lampirkan di sini. Nah, pertama itu kita buat diketahui terlebih dahulu. Diketahui mu 0 itu dia sama dengan
100, kemudian X barnya dia sama dengan 375, kemudian standar deviasinya itu 125, kemudian N-nya dia 100, dan yang terakhir alfanya 0,05. Untuk cara penyelesaiannya, yang pertama itu kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis 0 mu lebih dari sama dengan 400, artinya rata-rata berat besi susu bubuk masih 400 gram atau bisa lebih. Kemudian hipotesis alternatif kurang dari 400, artinya rata-rata bersih susu bubuk kurang dari ini 400 gram. Kemudian kita menghitung nilai Z, menentukan nilai Z, hitung Z sama dengan X bar per standar deviasi akar N. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, kita substitusikan nilai yang ada di sini ke dalam rumus. Z sama dengan X bar itu kan 375 kurang mu 0 itu mu 0 nya dia 400, standar deviasinya itu 125, dan akar N itu akar 100. Kemudian Z sama dengan 375 kurang 400, dia dapat min 25 per 125 akar 100 sama dengan minus 2. Maaf. Di sini kita cari saja akar dari 100, yaitu 10, karena 10 kali 10 itu 100. Kemudian nah, sama dengan, maaf, di sini seharusnya 125 atau standar deviasi per akar N. Jadi di sini 125 akar 100. Kemudian lanjut minus 25 per 125 bahagi 10, itu dia dapat 12,5 sama dengan minus 25 per 12,5, itu dia dapat min 2. Kemudian
signifikannya. Menghitung taraf signifikan dari Z tabel. Alfa sama dengan, alfa kan tadi sudah ditemukan 0,05. Ini adalah hasil dari diubah ke bilangan desimal. Kemudian jika kita lihat Z tabel, ada dua kemungkinan yang mendapatkan 0,05 ini, yaitu 1,64 dan minus 1,65. Jadi untuk menentukan itu kita jumlahkan 1,64 dan juga min 1,65. Hasilnya itu didapat min 1,64. Oh, maaf. Cara menentukannya itu dia 1,64 ditambah minus 1,65 per 2. 1,64 tambah min 1,65 per 2 itu hasilnya min 1,645. Kemudian langkah keempat itu kita menentukan wilayah kritisnya. Menentukan wilayah kritis ini Z hitung. Di sini, jadi kalau di Z tabel dia di sebelah sini minus, di sebelah sini dia positif 1,645. Nah, karena min 2 kurang dari minus 1,645, maka H0-nya itu ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Z itu sebesar min 2. Sebesar min 2 dan Z tabel sebesar 1,645. Karena Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka hipotesis nolnya ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata berat bersih susu bubuk kurang dari 400 gram. Sekian, terima kasih.